Bapak Ibu keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya, silakan dibuka Kitab Kejadian pasal 2. Nanti akan kita baca dari ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang memampukan kami untuk menjalankan panggilan dan pengutusan kami di hari ini. Kami sangat berterima kasih karena hari ini kami terus boleh merasakan kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dalam ibadah keluarga yang boleh kami laksanakan bersama-sama dengan anggota keluarga kami saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita perhatikan Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang bertuliskan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau berbagi ini kisah sekitar tahun 2012 ke bawah. Pada saat itu saya sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di kampus. Kemudian saya meminta kepada orang tua saya, secara khusus papi, saya minta mau punya Alkitab kecil, karena sangat ingin punya Alkitab kecil. Melihat kawan-kawan gerakan pemuda kalau ke ibadah selalu pakai Alkitab yang kecil, jadi saya pun ingin pakai Alkitab yang kecil. Kemudian papi mengusahakan sehingga pada akhirnya saya bisa membeli Alkitab kecil tersebut. Ketika Alkitab kecil itu, ketika saya lihat Alkitab kecil itu, yang saya ingat adalah bagaimana proses saya meminta kepada papi, dan proses itu direspon. Kemudian Alkitab kecil itu menjadi penyemangat bahwa saya harus menyelesaikan masa studi saya di kampus sekalipun harus jatuh dan bangun. Tapi paling tidak ketika melihat Alkitab itu, saya berusaha untuk saya sudah dapat Alkitab, maka saya harus berusaha dengan lebih sungguh lagi. Usaha yang saya lakukan tidak lain adalah untuk menghargai usaha yang papi saya juga wujud nyatakan ketika saya meminta, dan beliau merespon, tidak langsung cepat, tapi paling tidak ada waktu-waktu di mana kami sama-sama menggumuli untuk sebuah Alkitab kecil itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan kita di dunia ini, kita menyadari dengan sungguh bahwa segala sesuatu dalam dunia ini boleh bergerak, itu semua karena kehendak dari Tuhan. Termasuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akui dengan sungguh bahwa kehidupan itu, nafas hidup ini adalah dari Tuhan.
Nah, ketika kita melihat segala sesuatu yang bergerak dalam dunia ini adalah karya Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kehidupan yang kita miliki, nafas hidup itu pun adalah dari Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang diberi kehidupan? Yang harus kita kerjakan sangat-sangat sederhana. Kita harus menjadi pribadi yang mau taat dan mau setia kepada Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Ketika kita menjalani kehidupan dengan kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Dia yang memberi kehidupan kepada kita, dalam perjalanan kehidupan ini kita pasti tahu seperti apa sih cara yang layak untuk saya menunjukkan sikap menghargai saya kepada Dia yang sudah menganugerahkan nafas hidup untuk saya. Ketika kita menyadari bahwa kita harus menghargai pemberian dari Tuhan, maka kita akan berusaha supaya bisa mengatur waktu untuk pergi beribadah, harus mampu mengatur waktu untuk bisa bersaat teduh sejenak dengan Tuhan, harus mampu mengarahkan pikiran untuk bersama-sama bergumul ketika ada persoalan di dalam kehidupan rumah tangga. Saya akan bekerja dengan lebih sungguh ketika saya menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pemberian dari Tuhan. Tema yang disiapkan bagi kita di dalam ibadah keluarga hari ini adalah menghargai hidup. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kembali perjalanan kehidupan kita ini. Apakah kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita sebagai umat yang sudah diselamatkan menghargai Dia yang sudah menyelamatkan kita? Jika Bapak Ibu dan saya sepakat mengatakan ternyata kami belum menghargai Dia yang memberi keselamatan kepada kami, ternyata kami belum maksimal menghargai Dia yang sudah memberi kehidupan kepada kami, maka melalui ibadah keluarga di hari ini, Bapak Ibu dan saya sementara diberi kesempatan oleh Allah untuk merenungkan lagi bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini bukanlah milik kita. Kehidupan yang dimana kita berproses bersama-sama keluarga dan banyak orang di dalamnya bukanlah milik kita. Ini adalah milik Yesus Kristus, sehingga dari kehidupan yang kita jalani saat ini pun kita harus menunjukkan kemuliaan bagi namanya. Sederhana saja, mudah saja ketika Bapak Ibu mau menunjukkan penghargaan kepada Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan nafas hidup bagi Bapak Ibu dan saya. Hadirlah jadi kepala keluarga sebagai imam yang semakin mendekatkan istri dan anak-anak kepada Tuhan. Hadirlah sebagai istri yang senantiasa cakap, cantik di hadapan Tuhan, manis di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak yang menghargai kehadiran Allah dengan sikap hormat kepada orang tua. Jadilah pelayan-pelayan yang mau memberi waktu untuk pelayanan sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Jadilah gereja yang hadir ke dalam dunia ini untuk menunjukkan seperti apa Yesus Kristus kita yang harus dihormati, yang harus disembah dalam sikap yang layak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah sampai di bulan Agustus. Ini bulan-bulan yang penuh semarak bagi kita sebagai warga masyarakat. Kita menyadari bahwa bulan-bulan ini adalah bulan di mana corak merah putih terpajang di sepanjang jalan, di setiap rumah, di setiap gedung-gedung perkantoran dan semuanya. Ketika kita memasang bendera, memasang hiasan yang bernuansa merah putih, itu bentuk kita menghargai usaha dari para pendiri bangsa ini. Mereka yang sudah berjuang bukan hanya tenaga tapi juga pikiran dan perasaan, sehingga kemerdekaan bisa benar-benar menjadi milik kita saat ini. Ketika kita begitu giat memperhatikan di bulan Agustus, kita akan pasang bendera, kita akan mengerjakan beragam lomba-lomba untuk menyemarakkan suasana Agustus ini.
Maka di tiap hari juga Allah senantiasa mau supaya kita mengingat bahwa ketika hari ini saya masih diberi nafas hidup, maka saya harus mengingat bahwa nafas hidup ini adalah dari Tuhan, sehingga apa yang saya kerjakan hari ini harus saya kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya harus bersemangat, bersukacita untuk mengerjakan panggilan dan pengutusan saya di hari ini, karena hari ini Tuhan sudah sangat baik kepada saya, mau memberikan kehidupan bagi saya yang tidak layak ini. Bapak Ibu, mari kita hargai hidup ini dengan lebih baik lagi, dengan cara menghargai Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia supaya semua bangsa bersama-sama kita menghargai, menghormati Dia yang sudah mengaruniakan nafas hidup kepada semua manusia tanpa kecuali. Bapak Ibu, mari jadi keluarga, mari jadi gereja, mari jadi pelayan yang benar-benar menunjukkan perubahan hidup yang nyata, supaya Dia yang memberi kehidupan kepada kita tersenyum dengan manis karena melihat sikap hidup anak-anak yang sudah Dia selamatkan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari berproses bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu keluarga. Amin. Bapak Ibu keluarga, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali tentang siapa yang memberi kehidupan kepada kami dan apa yang harus kami lakukan ketika kami boleh menikmati banyak hal, terutama nafas hidup yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami. Minta ampun ketika kami menjalankan kehidupan ini tetapi tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak menyadari bahwa kami kesulitan menyadari dan melihat bahwa apa yang kami jalani saat ini semuanya seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dengan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai hari ini, seharusnya kami jadi pribadi dan keluarga yang senantiasa tahu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk senantiasa menghormati Engkau dengan cara yang layak, menghargai setiap hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan iman kami sebagai orang percaya, kami boleh terus berproses bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kehidupan yang layaklah itu yang kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan yang sudah boleh melaksanakan ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, Tuhan memberkati setiap istri, setiap anak-anak, para duda, para janda, mereka yang yatim piatu. Tuhan memberkati tiap orang tua lanjut usia kami, sehingga ketika kami melaksanakan ibadah pada hari ini, kami boleh merasakan dan menikmati berkat yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk waktu peribadahan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami sudah mengerjakan bagian kami dengan beribadah. Kiranya Tuhan boleh tetap mendapati ketekunan, ketaatan dan kesetiaan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih menjalankan ibadah dari dalam rumah kami sendiri, kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena semangat kami beribadah tidak pernah pudar. Kami semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah rutin sekalipun dari dalam rumah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh turut campur tangan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih karena masa-masa pandemi COVID-19 sudah berangsur-angsur baik. Setiap kota sudah boleh dinyatakan sebagai zona hijau, tetapi kami masih bergumul dengan beberapa kota yang masih dinyatakan sebagai zona merah. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk tiap-tiap kota mengalami pemulihan, dan di dalamnya ketika kami hadir sebagai orang percaya yang menghargai kehidupan,
Kami boleh tetap mentaati protokol kesehatan yang terus diupayakan untuk kami kerjakan di masa yang sekarang ini. Tuhan tetap memberkati para tenaga medis kami, Tuhan tetap memberkati setiap orang dalam pemerintahan kami, sehingga mereka boleh bekerja bersama-sama. Bahkan kami anggota masyarakat, kami boleh bekerja bersama-sama untuk menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kami ini, sehingga bersama-sama juga kami boleh menjalankan kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi seluruh warga Jemaat Immanuel Tarakan yang sampai hari ini Tuhan izinkan untuk mengalami beragam pergumulan. Terima kasih untuk pergumulan yang Tuhan percayakan kami hadapi dalam keluarga kami, juga dalam pribadi, bahkan dalam ruang pekerjaan serta pelayanan. Kami percaya pergumulan itu boleh membentuk iman percaya kami semakin kuat bertumbuh di dalam Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan banyak berkat bagi kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi dan keluarga yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Tuhan Yesus Kristus, bagi para presbiter, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam melaksanakan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk waktu pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami boleh Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Sampai di minggu ini kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu di gedung gereja. Itu semua adalah karena penyertaan tangan Tuhan. Dan pada hari Jumat di minggu ini kami berencana untuk melaksanakan ibadah Pelkat Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan dan Persekutuan Kaum Bapak secara bersama-sama di gedung gereja. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah Pelkat gabungan tersebut. Dan di dalamnya pun kami akan melaksanakan satu kegiatan pemilihan pengurus di tiap-tiap Pelkat. Tuhan Yesus, berkatilah tiap-tiap orang yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan, baik kami yang ada di Gerakan Pemuda, kami yang ada di Pelkat PKP, bahkan yang ada di PKB. Ketika kami memberi diri untuk melayani Tuhan, ini salah satu bentuk kami menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kehidupan yang di dalamnya kami harus melaksanakan panggilan dan pengutusan kami. Panggilan dan pengutusan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami ketika kami hadir sebagai pengurus di tiap-tiap Pelkat. Tuhan memberkati teman-teman pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mau memberi diri untuk melayani Tuhan dan jemaat. Tuhan memberkati sehingga perjalanan pelayanan kami semua, sekalipun ada tantangan, kami tidak akan pernah mundur, kami tidak akan pernah setengah hati, karena ini cara kami menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami bersama warga masyarakat. Terima kasih karena sampai detik ini Tuhan terus menyertai persekutuan kami. Di tengah-tengah semarak bulan Agustus, Tuhan Yesus mampukan kami untuk menghargai kemerdekaan yang boleh dicapai hingga saat ini. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami, tapi kami tetap percaya bahwa ada banyak orang yang Tuhan pasti pakai untuk menciptakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami bersama-sama. Dan itu boleh Tuhan mulai di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk mau hadir jadi garam dan terang, sehingga di mana saja kami berada, melalui kehidupan keluarga kami dan pekerjaan kami di tengah-tengah bangsa ini, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa beraktivitas dengan baik karena sedang dalam kondisi fisik yang melemah. Tuhan Yesus tolong berkati, tolong beri kesembuhan, pemulihan bagi Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman dalam jemaat Immanuel Tarakan ini. Tuhan yang memberi pemulihan
Dan ketika kami dipulihkan dari sakit penyakit yang kami sementara gumuli saat ini, mampukan kami sebagai pribadi dan keluarga menunjukkan respon yang tepat kepada Yesus yang sudah memberi pemulihan bagi kami, sehingga kehidupan kami baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Secara khusus hamba mau berdoa untuk keluarga hambamu, Ibu Diaken Sinta Paundulu Mele, yang untuk beberapa hari ke depan akan menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga di kota Makassar karena peristiwa duka yang Tuhan izinkan untuk keluarga hambamu alami. Tuhan Yesus, terima kasih karena boleh menghadirkan Ibu Diaken Sinta Paundulu Mele di tengah-tengah gerak layan kami Jemaat Immanuel yang ada di Pospelkes secara khusus. Ajar kami untuk melihat bagaimana kehidupan ini Tuhan atur sedemikian rupa, dan ajar kami untuk terus melihat secara khusus Diaken Ibu Sinta Paundulu Mele untuk melihat bagaimana dalam peristiwa duka itu pun kami tetap harus mampu melihat ada kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Beri kesehatan, beri kekuatan bagi segenap kaum keluarga yang mengalami duka cita ini. Bahkan beberapa warga jemaat kami pun yang Tuhan izinkan untuk mengalami duka cita di bulan ini. Tuhan yang memberkati tiap warga jemaat kami, para pelayan kami yang mengalami duka cita. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan hati mereka supaya kami mampu melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami masih bergumul dengan kehidupan anak-anak kami, suami dan istri kami yang saat ini masih mencari pekerjaan. Tuhan memberkati usaha kami ketika kami boleh membuat beberapa lamaran di beberapa tempat. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menolong, sehingga apa yang kami usahakan boleh mendapat respon yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ketika kami harus bersabar, maka biarlah kesabaran kami itu dibarengi dengan rasa syukur, sehingga kami menunggu dalam kepastian bahwa akan ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan untuk menopang kebutuhan dalam rumah tangga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syafaat yang boleh kami sampaikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, silakan lanjutkan ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati.